Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Bala, Prodi Manajemen dengan NIM 2560963. Di video kali ini, saya akan membahas dua hal penting yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu negara hukum dan ketahanan nasional. Indonesia adalah negara hukum, artinya segala aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, bukan berlandaskan kekuasaan atau kehendak semata. Ada tiga prinsip utama negara hukum. Pertama, supremasi hukum. Hukum berada di posisi tertinggi dan mengikat semua pihak, termasuk penguasa tanpa terkecuali. Kedua, equality before the law. Setiap warga negara punya kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau jabatan. Dan yang ketiga, perlindungan HAM. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap warganya. Secara konstitusional, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Penegak hukum di Indonesia dijalankan oleh kepolisian, kejaksaan, KPK, serta 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, tantangannya masih besar, seperti maraknya mafia hukum, korupsi dalam sistem peradilan, dan ketimpangan penegakan hukum yang sering disebut tajam di bawah, tumpul ke atas. Solusinya adalah reformasi hukum menyeluruh, peningkatan integrasi aparat, dan pemanfaatan teknologi digital seperti sistem cloud. Selanjutnya, mari kita bahas ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional demi menjamin kelangsungan hidup dan mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan mengutamakan keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional mencakup 3 aspek utama. Pertama, ideologi dan politik. Menjaga nilai Pancasila dari saham radikal serta menjaga stabilitas sistem pemerintah dan demokratis. Kedua, ekonomi dan sosial budaya. Mewujudkan kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, dan pelestarian budaya di tengah arus globalisasi. Ketiga, pertahanan dan keamanan. Melalui sistem pertahanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara demi menjaga kedaulatan NKRI. Era digital, ancaman terhadap ketahanan nasional pun berubah bentuk, mulai dari kejahatan cyber, disinformasi dan hoaks, perang informasi, hingga kestabilan ekonomi global. Kesimpulannya, negara hukum dan ketahanan nasional saling berkaitan erat. Supremasi hukum yang kuat menjadi dasar ketahanan nasional yang tangguh. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, pemerintah perlu konsisten mereformasi hukum dan memperkuat keamanan cyber. Sementara generasi muda berperan aktif meningkatkan kesadaran hukum, literasi digital, dan sikap bela negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.